Tidur ya. Bang, nyeri bang. Tenang ya. 3, Bang. 2, 1. Oke. Hey, sini mampir dulu. Hari ini saya ketemu lagi teman saya. Kita ngobrol-ngobrol bareng sama teman saya yang suka selalu jadi korban hipnotis. Korban saya. Ya, Bob. Apa kabar, Bu? Apa kabar? Baik bang. Apa kabar baik? Aduh, tenang. Nervous nih, aduh. Santai. Deg-degan. Gak usah deg-degan, tenang. Iya. Aduh, gimana sehat, Bu? Sehat bang. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah. Sekarang masih kuliah? Masih. Alhamdulillah. Kuliah. Iya. Berarti semester akhir ya? Semester 7. Semester 7 ya? Gak kerasa. Gak kerasa bener bang. Umur ya? Lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk ini aja bang. Bisnis kecil-kecilan. Bisnis apa tuh? Bisnis Lacaniko Milk. Iya. Lacaniko Milk. Iya, susu fermentasi. Susu fermentasi. Susu fermentasi pakai apa? Pakai Susu jamur? Enggak bang. Oh, Enggak. Susu dicampur dengan rasa sayuran gitu. Jadi biar unik gitu. Susu? Iya, susu Dicampur? sama sayuran bang. Sari-sari sayurannya dicampur ke susunya gitu. Jadi susunya itu diracik sendiri? Susunya iya susu murni beli. Maksudnya sarinya itu dari sayurannya asli? Asli. Jadi misalkan wortel nih ya. Wortel tuh kita potong-potong, kita blender. Blendernya tuh disaring. Kan ada airnya tuh disaring, itu hasil saringannya dicampur sama susunya gitu. Gitu. Yang ngebedain kita sama produk-produk susu lain tuh. Jadi ada wortelnya tuh benar-benar wortel ya di dalam susunya gitu. Bener-bener wortel bang. Iya. Gitu. Ada rasa apa aja? Ada wortel, pandan. Itu ciri khas kita kan. Wortel, pandan, terus sama pisang juga ada, banyak lagi lah. Itu sesuai pesanan, mangga gitu bang. Banyak. Ubi ungu ada ubi ungu. Gitu. Gak dibawa sih ya? Iya gak dibawa. Abis bang aduh. Baru tadi aja pagi ke reseller anterin gitu. Oh punya reseller juga? Ada alhamdulillah. Udah berapa resellernya? Baru 2 sih bang. Baru 2. Iya baru 2. Jalan bisnis udah berapa lama? Bisnis susu. Iya. Bisnis susu udah sekitar 2 bulan yang lalu lah bang. Oh, baru 2 bulan? Iya, Udah dapat baru. 2 reseller? Iya alhamdulillah. Wah, contoh anak muda kreatif nih. Amin Gitu, insyaallah. Amin Gitu. insyaallah. Anak muda kreatif gak? Gitu. Emang selain itu ada bisnis apa lagi sih? Pengennya mah mau buka ternak lele bang. Ternak lele? Iya. Kok bisa jadi ternak lele? Inspirasinya dari mana sih? Inspirasinya gak tahu sih bang, kayak ngelamun gitu. Pengen apa ya? Kayaknya ternak lele deh. Soalnya kan banyak di TikTok tuh bang tuh yang lele, budidaya lele gitu kan ya. Sebenarnya kan lele itu kan sebenarnya ada gampang ya daripada ikan-ikan yang lain kan. Gitu. Pengen cobain lele gitu bang gitu. Pengen aja gitu ngejalanin. Nyobain. Emang orang tua ternak lele juga? Enggak ada yang usaha. Orang tua gak ada usaha. PNS saja gitu udah. Semuanya kerja ya lah ya? Kerja ya. Bisa usaha ya? Insyaallah bang. Tuh. Insyaallah. Contoh anak muda kreatif Rangga. Itu. Ya. Gila. Ngomong-ngomong ngelamun, emang sering ngelamun? Sering bang. Sering ngelamun. Sebelum tidur minimal 30 menit kayak evaluasi lah hari ini tuh ngapain aja gitu. Apa yang berguna, apa yang gak berguna gitu. Gitu. Suka sering ngelamun sendiri gitu ya? Sendiri sebelum tidur gitu, ngelamun gitu. Nah ini nih yang menarik nih, yang saya mau tanyain. Lu kan sering banget tuh dikerjain sama gua tuh. Dulu ya bang. Sering banget tuh. Sering dihipnotis. Itu kalau misalnya ketika saat dihipnotis gitu, waktu ditidurkan, itu kerasanya gimana sih? Rasanya tuh bang, kalau misalkan ditidurin ya, lu kayak hitam blank semua gitu, kayak tidur aja gimana kan, tapi kalau tidur kan nggak kerasa juga sih ya bang ya. Tapi itu kayak hitam banget, terus suara yang kedengar banget tuh yang hipnotis kita bang, suara abang gitu yang kedengar gitu. Even kalau kita nolak gitu bang ya, misalkan kita lagi gak mau nih dihipnotis atau misalkan gimana gitu, even nolak, tapi kayak tetap aja gitu bang masuk gitu nih ya, sugesti itu misalkan disugestiin gitu, tetap aja kita tuh ngelakuin gitu. Tapi selain sama gua, pernah dihipnotis orang lain nggak? Bang Iki pernah. Oh pernah. Bang Iki ya. Sama Bang Iki nggak ada lagi sih. Yang Bang Agung doang.
Yang sering. Sering. Nah, ini nih yang menarik tuh, yang anehnya tuh ya. Nah, kalau misalkan ketika Obo pegang pipi itu suka nempel gitu. Aneh. Nempel. Pipi mana, Bang? Pipi. Ya pegang pipi, nempel. Nempel. Lengket banget. Makin ditarik makin nempel. Aneh. Gak tau kenapa aneh, makin ditarik makin nempel. Nah, ini teh sugesti ini teh sebenarnya ini enggak ada settingan ya. Enggak ada settingan tadi ya, saksi ya. Coba nempel gak sih? Nempel, Bang. Wah, serius ah. Demi Allah ini teh coba ngelawan tapi otaknya gitu kayak gini nih, kayak tabrakan gitu nih. Otaknya sama otak satu gitu. Ini teh rapat gitu, yang satu teh bilang teh gitu. Jadi tuh udah keras gitu, Bang. Wah, masa sih? Sumpah, kerasannya mah gitu. Hah? Kerasannya mah. Kerasanya. Coba makin makin ditarik makin keras, aneh. Coba. Dah, Bang, susah sumpah. Susah, serius. Iya, serius lah. Serius, Bang. Yang gue jadi pertanyaan itu, lu beneran serius nempel atau pura-pura nempel nih? Nih ya. Dari zaman SMA dulu coba ngelawan, Bang, sumpah demi Allah, Bang. Kan malu lah ya di depan cewek-cewek yang taksir gitu kan, ada kan. Malu lah dia terus gitu. Tapi udah dicoba ngelawan, semakin kita ngelawan semakin bener gitu, semakin nyata kan? Semakin nyata gitu. Lawan deh tuh. Semakin nyata gitu. Biasanya masih lah gimana we gitu kan. Itu tapi dah tuh, Bang. Biasanya mah suka bilang ampun bang gitu kan. Kalau Jawa ada SMA dulu kan. Aduh tuh kan. Kok bisa ya? Bisa gitu ya? Gak tau sih, Bang. Dulu mah kerasanya dulu mah kerasanya susah nih, Bang, di motivasi, Bang, susah. Terus masih ingat waktu itu ngejajar Obo, Ariel sama Tama kalau gak salah bertiga gitu teh ngejajar gitu. Susah notice kan dulu kan. Waktu kelas 1 SMA. Iya. Terus sama Bang Jim teh kayak digini nih, kayak gini. Tuk gitu satu-satu gitu. Tuk. Sok enak bisa di-notice. Bisa ya obatnya, Bang? Gak tau itu salah satu sugesti juga ya gitu ya. Dulu asalnya mah kayak tangan gini rapet. Coba tangannya rapet. Tuh kan, Bang. Sugesti ini teh udah dilawan itu. Bang, iya, Bang. Oh iya, udah tenang. Sok tarik nafas, buang, santai, tenang, relax, gak usah deg-degan, tenang. Gak usah deg-degan, tenang. Kru tolong pegangin dong. Tolong pegangin. Tenang, Bang. Enggak, tenang. Mau dilepasin nggak? Mau dilepasin. Coba tarik nafas. Ngomong itu notice ya, Mas? Enggak notice, tenang, santai, tarik nafas, buang, tarik nafas. Buang. Oke. Tenang, relax ya. Oke. Badannya tetap tegap. Tegap ya. Tetap tegap, tenang, santai, tegap ya. Hitungan ketiga mundur tidur ya. 3 2 1 tidur. Aduh, Bang, Bang. Oh, acan. Emang harus disentuh sih sebetulnya. Susah. Coba ya. Kita lihat ini, Abang punya pistol. Nih. Abang punya pistol. Ya, ketika dia tembak, tidur ya. Bang, nyeri bang. Tenang ya, 3, bang. 2, 1. Oke, tenang, Bu, santai, relax, oke. Hitungan ketiga nanti, bangun ya. Gak tahu kenapa, ngomongnya tiba-tiba Inggris. Kalau ngerti, aluin kepalanya ya. Oh, nggak kelihatan ya ngaguannya. Kalau ngerti, gerakin bibirnya. Oke, hitungan ketiga. Ngomongnya bahasa Inggris sebisa-bisa lu lah. Oke, 3, 2, 1. Buka mata. Halo. Seger kan? Seger tadi sampai mana kita ngobrol? Baca Niko ya. Sampai mana tadi kita ngobrol? I don't know, I forget it. Oh, I don't know. Sekarang tuh lagi bisnis apa sih tadi tuh? Kita lagi ngomongin bisnis kan, tadi bisnis lele. Ternak lele. Iya. Lelenya lele apa? Catfish sangkuriang. Oh. Catfish sangkuriang. Coba tolong ceritain. Kalau Obo tuh bisa belajar bisnis itu dari mana? From my friend. Oh, dari temen ya? From my friend. Bisa oke bahasa Inggris ya? Yeah. Bisa bahasa Inggris ya? Hebat ya. Berapa lama di US? I feel dizzy. No. Oh, belum pernah di US? No, I stay in Indonesia for like 21. Oh, 21 years. Yeah. Gila.
I'm sorry, but I feel dizzy now. Why? Oh yes, because maybe you're late to sleep. Am I fall asleep? Maybe, I don't know. Oke, relax, tenang. Oh, jadi gitu ya. Nah, hitungan ketiga nanti bahasa Cina ya. Hitungan ketiga bahasa Cina. 1, 2, 3 bahasa Cina. Apa kabar, Bo? Mulai. Mulai apa artinya? Mulai. Tuh. Bo asalnya dari mana? Indonesia. Yeah. Berapa bersaudara sih? Mulai. Berubah bahasa Thailand deh. Mulai. Apa kabar? Mulihap. Oh. Kalau Obo hobinya apa? Mulihap. Apa apa? Mulihap gede bas. Mulihap. Oh. Iyalah. Lagi hitungan ketiga normal lagi. 1, 2, 3 normal. Gimana? Tadi sampai mana kita ngobrol? Sampai bisnis lele ya? Sampai bisnis lele, Bang. Sampai bisnis lele, oke. Tadi tuh kita lagi ngomongin hipnotis ya? Iya, Bang. Kita lagi ngomongin hipnotis. Rasanya gimana di hipnotis tuh sih? Rasanya kayak dua gitu, Bang. Kayak dua pikiran teh bentrok gitu. Pak gitu nih. Dua, yang satu ngelawan, yang satu kesugesti gitu. Terkadang mah yang ngelawan teh kalau misalkan kita benar-benar udah masuk gitu kan kayak gini, Bang, udah hipnotis ini teh. Gak tahu. Lulus, sumpah rasanya teh tuh lulus pisan tuh, tangan teh dingin pasti. Oh, kalau tiap beres hipnotis gitu rasanya? Oh, mah gitu, tangan teh. Kalau tadi perasaannya di hipnotis apa enggak? Enggak sih. Oh, enggak kan? Tadi kita kan lagi ngobrol. Dari tadi kita kan lagi ngobrol kan? Iya kan lagi ngobrol. Gitulah. Terus Obo tuh berapa bersaudara sih? 3 Bang. 3 bersaudara. 3. Anak ke satu. Oh, pertama. Iya, anak pertama. Beban di sini. Beban jadi contoh ya? Iya, role modelnya keluarga di sini semuanya. Gimana perasaannya jadi anak pertama sih? Sangat-sangat sulit, tapi ada plus minusnya lah, Bang. Segala juga gitu ya. Plus minusnya ya disayang orang tua gitu kan, yang pertama gitu kan. Minusnya sih kadang-kadang dorongan dari orang tua itu jadi beban buat kita gitu, Bang. Kayak nggak dari orang tua sih, dari semua orang yang berharap kepada kita. Karena anak pertama ya pasti kan banyak yang berharap gitu ya. Anak pertama itu sukses lah insya Allah gitu. Kadang-kadang mah jadi beban ke kitanya gitu, Bang. Kadang-kadang mah bu kayak gitu ngelakuin segala sesuatu teh sukses gaya aku teh gitu ya. Gitu ya, dalam aku sendiri bisa ngebanggain orang tua gaya, bisa jadi contoh yang baik buat adik-adik gaya. Kadang-kadang mah gitu sih, Bang. Itu beban sih. Beban sendiri ya? Ya, beban sendiri sih. Tapi sekarang udah ngerasa jadi contoh yang baik belum? Belum. Kenapa bisa bilang belum? Belum, soalnya masih minta sama orang tua ke adik. Masih minta. Kan udah umur. Minta ke adik? Maksudnya masih minta ke orang tua gitu. Dikira saya minta ke adik. Enggak, Bang. Oh, enggak. Kadang-kadang. Hadiah kado gitu. Kadang-kadang. Cuman gitu sih, Bang. Belum jadi contoh yang baik tuh kayak yang masih kayak keluar malam gitu. Kan gak baik buat adik gitu ya. Terus kalau misalkan beragumen sama orang tua ya jangan ditiru ya. Kalau misalkan gak setuju sama orang tua tuh Obama orangnya yang berargumen gitu, Bang. Kalau misalkan gak setuju sama sesuatu tuh gitu, jangan ditiru gitu. Itu tuh salah sebenarnya mah gitu. Apalagi dilakuin di depan adik-adik tuh makin salah. Makanya Bu belum bisa bilang contoh yang baik, masih belum lah. Masih belum jauh masih belum. Soalnya belum juga kan jadi orang yang orang tua pengen gitu kan, masih jauh lah. Tapi insya Allah ke depannya pasti. Amin insya Allah. Try the best ya. Try to the best, Bang. Jadi dilema juga anak pertama ya. Dilema banget, Bang. Kalau pengen milih anak kedua, kalau pengen ini pengen anak kedua, pengen ada satu. Kalau bisa milih. Iya, kalau pengen bisa milih anak kedua, ada punya contoh kakak gitu kan, gitu. Ada yang punya yang sayang adik. Gitu. Emang passion lu apa sih, Bu? Belum nemu sih, Bang. Kalau passion, kalau hobi banyak, tapi kalau buat passion belum nemu. Jadi coba aja gitu segala sesuatu sekarang gitu. Ada yang nyawain ini hantem, ada yang nawarin itu hantem, ada pengen nyoba ini, hayal ini, jadi ini hantem, jalanin, belajar gitu, Bang. Pokoknya belajar. Kalau buat
passion ya. Kan kalau passion itu rata-rata kan kita harus mendalaminya ya Bang ya. Kayak benar-benar itu aja gitu. Karena itu passion kita kan, karena kita seneng ngelakuinnya kan. Belum sih Bang, belum nemu sih. Usia lu berapa sih? 21 sekarang. Baru 21 ya. Iya, 21. Udah tua. Ya masa-masanya mencari. Bener Bang. Tapi sekarang lebih berminat kerja apa usaha sih? Kalau sekarang ya. Kalau sekarang. Kalau di posisi sekarang jujur usaha. Usaha. Kenapa? Usaha tuh kerasa lah. Ketika dapetin uang dari usaha itu tuh kerasa banget Bang. Kerasa banget. Tapi kan belum ngerasain kerja kan? Belum sih. Belum benar-benar pure iya belum. Ya jadi kayaknya milih di depannya usaha tuh karena memang udah kerasa gitu. Ya yang dilakuin sekarang usaha gitu. Iya. Tapi kalau udah kerja nggak tahu tuh. Nggak tahu sih Bang. Nggak tahu. Tapi misalnya Obama pengen kerja sambil usaha gitu Bang. Oh pengen kerja sambil usaha. Iya pengen kerja sambil usaha. Pulang dari kerja ngurusin usaha gitu. Kayak gitu. Gue masih kuliah. Iya. Kan istilahnya masih dibiayain orang tua kan. Masih. Kalau dulu saya belum kepikiran sih. Maksudnya belum kepikiran sampai situ. Obo termasuk keren juga sih. Keren. Insya Allah, amin Bang, amin. Keren gitu, maksudnya udah sekarang masih kuliah, udah berpikir kita maju ke depan buat usaha, gitu menata masa depan. Amin. Sama siapa tuh? Gak tahu. Aduh, Bang, bener. Soalnya kayak takut banget gak sih Bang? Tahun depan kan Insya Allah lulus gitu ya. Takut banget gitu jadi. Kan orang tua kan pertama kali punya anak sarjana ya kali ya. Soalnya orang tua dua-duanya gak sarjana Bang. Jadi pengen banget punya anak sarjana dan pasti ekspektasi mereka juga tinggi dong. Dengan sarjana itu kan, dengan gelar obo kan. Takutnya obo mah gak sesuai. Jadi obo mulai dari ngerintis sekarang usaha. Takutnya obo hidup di usaha itu ya Bang ya. Takutnya dari hidup di usaha 2 itu takutnya gitu. Bisa ngeyakinin ke mama lah gitu. Bahwa Obo gak jadi diplomat juga, Obo bisa sukses, bisa ngebahagiain mama sama ayah gitu. Pengennya, dia terharu ini tuh. Apa tenang. Gitu, pengennya mah gitu. Jadi mati-mati Obo gak keterima jadi diplomat gitu karena benar-benar susah banget change-nya teh. Tapi kepengen orang tua Obo tuh, Obonya pengen jadi kayak gimana sih? Orang tua mah simpel sih Bang, orang tua Obo mah. Obo jadi di PNS juga, udah bahagia banget. Orang tua Obo mindsetnya masih ke situ ya, rata-rata dia emang seluruh orang tua juga kan gitu ya, mindsetnya lu PNS lu enak gitu, bahagia hidup lu gitu, gak udah gitu. Pengen memang orang tua teh pengen masih diplomat sih, pengen masuk diplomat Obonya. Yang diplomat. Emang sekarang kuliah jurusan apa? Hubungan internasional Bang kebetulan. Iya sama sejalur setrack. Jadi bisa berbagai bahasa ya. Baru satu sih Bang, Inggris doang sih. Inggris doang ya. Iya, Mandarin kelas online juga puguh Bang. Iya, cuma taunya lause guru aja gitu artinya. Udah. Aduh, maafkan aku lause kalau nonton. Anakmu ini bodoh. Ya, Bu, balik lagi ke hipnotis nih. Iya. Lu kan sering banget tuh ya. Sering banget tuh maksudnya sering banget dikerjain lah. Dikerjain, bercanda gitu kan. Iya. Yang paling bukan berkesan ya, yang paling inget gitu ya. Mungkin ada salah satu yang inget mungkin, tapi nggak tahu ya. Yang Obo inget itu yang mana sih? Pasti merinding Obo ini. Pas di kan mostly kebanyakan hipnotis itu kan selalu dilupain ya. Jadi Obo nanya ke teman Obo gitu Bang ya. Nanya ke teman Obo kan. Jadi nggak inget sebenarnya kebanyakan. Sebenarnya kebanyakan juga inget Bang. Masa sih? Iya. Jadi nanya kau ke teman gitu kan ya. Ulang terus biar dinonton wae gitu kan bahasa Sundanya. Diapain aja gitu tadi gitu. Pas di Panti Asuhan Al Farhan. Itu terakhir kali kan? Iya, terakhir kali itu ya. Iya. Kayak ngelihat ekspresi anak-anak yang senyum ngelihat Obote gitu ya. Itu teh bahagia banget sumpah. Anak-anak yatim kan ya, maaf. Tapi itu teh benar-benar ngebuat Obo bahagia gitu. Obote bisa ngebahagiain mereka gitu. Meskipun hanya sesaat gitu, Bang, tapi kan hidup mah ya gitu. Jadi sedih gitu. Sumpah kayak melihat anak kecil bahagia gitu ya, anak yang kurang kasih sayang gitu teh. Ngebuat Obo seneng sih. Iya. Asli. Gitu ya. Itu sih yang paling berkesan. Di notis dia apa-apain juga gak apa-apa di depan anak yatimnya, penting mereka bahagia. Jadi pasrah gitu ya? Iya, pasrah, jadi mereka bahagia, mereka senang gitu. Kan gitu. Mereka gak dapetin apa yang kita dapetin kan. Seenggaknya kita bisa menghibur mereka. Itu
Itu enak sih, feels good sih. Dalam hati sih, jauh di dalam hati itu feels good banget. Jadi sekarang gimana nih? Mau ngebahagiain orang tua atau gimana? Sekarang of course Bang, tujuan utama hidup ngebahagiain orang tua dulu Bang. Pasti kan? Itu sih tujuan utama. Mereka bikin buat mereka bahagia gitu. Mama pengen naik gaji gitu, insya Allah gitu. Pengennya mah. Coba kebayang nggak kalau Obo terlahir aja sama kayak mereka? Apa Bang, gimana Bang? Kebayang nggak? Ya Obo termasuk dalam orang-orang yang dihibur di situ. Yang dihibur di mana? Di yayasan yatim piatu itu. Obo jadi termasuk yang ada di situ. Justru sedih banget Bang. Makanya Obo ngerasa seneng ngebagian. Gimana kalau misalkan tukar posisi lah. Aku yang duduk nonton dia gitu, nonton dia di atas gitu. Kayak pasti sedih banget lah Bang. Ya. Bersyukur gitu Bang, masih punya kedua orang tua gitu yang baik gitu, yang sayang ke kita gitu. Udah, gitu Bang. Ya. Tenang. Aduh, jadi melo, aduh. Gak apa-apa, tenang santai. Nah, tapi kalau misalnya ketika Obo dihipnotis ya, ketika Obo dihipnotis, selain di tempat situ tuh, selain di tempat hiburan lah, selain di stage, kan di stage sering banget tuh. Pokoknya tiap abang main, pasti salah satunya Obo kan kena. Nah, sebelum Obo itu Venom. Iya Bang, Venom yang sering. Legend. Nah, itu paling sering. Nah, setelah ada Obo, paling sering Obo kebanyakan ikutan terus, kena terus lah istilahnya. Nah, selain di stage nih, kadang-kadang kan kalau kita lagi ngobrol gitu, abang suka bercanda kan. Nah itu kok bisa sih? Maksudnya kok bisa mau gitu? Langsung gitu Bang ya? Bisa mau langsung kena gitu? Obo teh masih inget Bang. Obo teh masih inget dulu teh abang teh pernah ngomong. Itu abang atau siapa pokoknya lupa ya. Obo teh kayak udah dijangkar gitu bahasanya teh. Oh. Sumpah. Itu teh kesugestian sampai sekarang loh Bang. Oh sampai sekarang? Sampai sekarang kesugestian benar-benar di otak Obo teh. Oh berarti itu dijangkaran, berarti orang otomatis gitu ya. Kalau kata bahasa Sundanya berarti kalau udah dijangkarin teh udah otomatis orang itu teh gitu kan. Dulu mah penjelasannya gitu, jadi benar-benar gitu Bang, benar-benar kesugestian jadi langsung cepet gitu. Sekarangnya kan katanya mah udah dijangkarin gitu Obo teh gitu. Itu siapa yang bilang? Lupa, antara Bang Agung sama Bang James sih gitu. Yang dulu tadi crash gitu, zaman-zaman crash dulu. Tapi Obo itu sangat membantu sekali sih sebetulnya. Di setiap show abang ngebantu terus. Maksudnya ngebantu gimana? Jadi sebenarnya kalau hipnotis di stage itu bukan settingan kan? Obo tahu sendiri kan? Bukan, Obo yang ngerasakan. Bukan settingan. Bukan. Nah jadi Obo itu semacam kayak apa namanya ya? Kayak bikin domino efek lah. Kayak bikin domino efek. Jadi yang pertamanya Obo kena, kayak kalau domino dijajarin tuh. Iya. Kalau jajar domino kan kebayang kan? Kalau misalkan dijajarin jatuh semua kan? Nah kayak gitu sebetulnya sih. Itu salah satu trik abang di panggung. Sebetulnya itu bukan abang berarti ngehipnotis Obo tuh terus menerus tuh, bukan berarti karena bisanya Obo doang. Bukan sebenarnya. Abang mancing sebagai pemancing sebetulnya Obo itu. Yeah. Kalau pengen tahu ya, jujur-jujuran nih, Obo itu sebagai pemancing supaya yang ngelihat juga ikut kena gitu, secara otomatis gitu. Tapi memang sih dari orang itu ada 3 macam, ada yang sangat mudah, ada yang sedang, ada yang sulit gitu. Nah rata-rata kan kalau yang dipakai di panggung itu yang mudah, yang cepat. Kita kan butuh yang cepat. Sebenarnya semua orang bisa dihipnotis Bu. Sebenarnya bisa semua, cuman prosesnya. Iya sih Bang. Cepat, sedang atau lambat. Iya. Gitu. Nah kalau misalkan Obo termasuk orang yang cepat. Oh itu teh? Iya. Termasuk orang yang cepat tangkap sugesti, cepat fokus gitu. Iya. Tapi terlalu cepat menurut aku. Bener Bang, terlalu cepat. Terlalu cepat fokusnya. Terlalu cepat fokus gitu. Aneh gitu. Sekarang pegang meja aja nempel, aneh abang. Gitu. Ya kayak gitulah contohnya gitu kan. Nempel gak sih? Nempel Bang. Nempel ya? Iya Bang. Tuh sendiri Bang. Lu percaya nggak? Nggak. Coba paksa lepas dah. Percaya nggak? Lepas paksa. Bang nyeri Bang. Sakit. Ini nempel beneran Bu. Nempelan beneran. Ini nempel beneran sih. Ini kita nggak kompakan. Ini memang sering banget. Ini sering banget dihipnotis.
Udah ditaruh jangkarnya gitu. Percaya enggak? Nih, enggak percaya. Coba tarik deh. Oke. Wow. Bisi. Beneran nempel kan? Beneran nempel kan? Bang. Oke, tuan ketiga lepas ya. 1 2 3 lepas. Sakit. Acan. Acan ya. Tuh. Gue sendiri juga susah ngebukanya. Oke, tenang, fokus lihat, tenang, relax. Oke, tenang, relax. Pelan-pelan, tangannya lemes. Oke, lemes, tangannya lemes. Ya, lepas. Oke. Itu serius. Sakit, Bang. Sakit ya. Nempel kan mestinya. Percaya enggak lu? Itu serah lah ya yang nonton itu balik lagi ya. Ini kita ngobrol aja berdua. Ya. Nah, kalau misalkan Obo nih ya. Kan dihipnotis jadian konten. Ketawain banyak orang gitu ya. Pernah enggak sih ada yang bilang misalkan si Obo mah bohongan dihipnotisnya? Pernah ada, nggak percaya gitu. Pernah ada yang bilang gitu. Pernah ya. Tapi lupa sih Bang siapanya gitu. Ya, pokoknya iya makanya gak usah disebutin juga sih ya. Pokoknya ada lah yang pernah bilang gitu. Ya Abu mah santai ya. Yang ini gimana dia itu kan gitu. Hak ya. Hak itu mah gimana dia mau percaya atau enggak gitu. Abu mah nggak bisa ngapa-ngapain dia gitu. Nggak bisa ngerubah dia juga, gak bakal bisa mungkin gitu kan. Jadi percaya aku udah gak bakal mungkin sih Bang gitu ya. Cuman yang Obo alamin gimana? Maksudnya? Ya ketika dihipnotis gitu. Ya dalamnya kan kebanyakan ke Bang hipnotis ya. Selalu dilupain ya. Biasanya tuh kamu lupa dengan semua hal ini gitu ya. Biasanya gitu kan. Kalau boleh lihat video. Lemas sih Bang. Biasanya teh. Ujuk lemas aja gitu. Ini kayak sekarang gitu. Sekarang lemas? Emang kan, tadi dihipnotis gitu? Enggak kan tadi kan Obong nanya ke Obong nih ke Abang. Ke Obong nanya ke Abang nih pas pertama. Bang dihipnotis bukan gitu kan. Nanya kan bukan. Soalnya lemes gitu Bang. Lemes banget gitu lah. Badan teh gitu. Mungkin enggak Obo pernah kejadian enggak di diri Obo dihipnotis sama orang jahat misalnya. Pernah enggak sih? Enggak, alhamdulillah. Belum pernah. Iya. Kayak gendam gitu Bang. Apa sih ilmu yang tepak gitu kan? Alhamdulillah belum. Pesan Obo untuk orang-orang yang kena hipnotis gitu ya. Berarti kan secara nggak langsung tadi Obo bilang ketika Obo dihipnotis itu karena persetujuan Obo. Iya, persetujuan Obo. Kalau misalkan orang lain yang hipnotis Obo nggak mau, belum pernah sih ya. Belum pernah nyoba sih, gak tahu rasanya gimana Bang. Belum pernah ya sama orang lain. Nantilah dicobain. Sama orang lain. Aduh. Kalau kata Obo mah sih, kalau misalkan dihipnotis gak apa-apa, dihipnotis kan membuat orang lain bahagia, pahala. Ya, membuat orang lain tersenyum, pahala gitu kan. Ada positif dan negatifnya lah. Semuanya juga ada positif dan negatif. Gitu. Negatifnya kan kayak Obo lulus gitu Bang, biasanya kan kayak lulus pisan gitu. Berarti kayak bener-bener kekuras gitu Bang, energi gitu kayak udah beres lari berapa putaran gitu nih. Kayak capek banget gitu. Rasanya gitu ya. Gitu-gitu doang Bang. Soalnya Abang juga belum pernah. Abang belum. Menghipnotis dan hipnotis itu beda soalnya belum pernah. Iya. Makanya Abang undang ke sini tuh pengen tahu. Nah, gimana sih rasanya gitu kan? Rasanya gitu ternyata capek ya. Bang kalau menghipnotis diri sendiri bisa gak Bang? Hipnotis diri sendiri bisa. Bisa tapi kan enggak gitu ya. Enggak gitu. Prosesnya beda. Kayak push yourself gitu ya. Ya, semacam itu tapi beda sih, ada tekniknya. Oh, ada tekniknya itu deh. Ada tekniknya. Itu harus belajar. Gitu. Jadi intinya hipnotis itu ada menurut Obo. Ada lah. Oh, kalau Obo ngerasain? Ada ya? Oh, ada. Kata Obo mah ada, menurut Obo ada. Obo yang ngerasain sendiri? Obo yang ngerasain sendiri. Bukan settingan? Bukan. Jelas bukan. Demi apa bukan settingan? Demi Allah. Bener. Bukan settingan, enggak ada dong. Bo nanti kita hipnotis ya. Enggak gitu kan, enggak pernah ya Bang ya? Gak pernah, saya ingat Obo gak pernah ya. Bo ntar hipnotis di depan itu enggak. Meskipun ditanyain gitu terus Obonya ngejawab, Bang enggak gitu, gak bakal notis gitu ya.
Dan nanti itu karena kita di situ gitu ya bang ya. Jadi pas kita dengerin suaranya itu kayak, aduh, gitu kan kayak, aduh gitu. Itu tapi yang waktu di panti asuhan itu ya, lu kan waktu abang hipnotis itu kan hipnotis semua kan, maksudnya kan di yang penonton semua itu abang seleksi. Nah itu yang dapat termasuk Obo, kok Obo bisa ikut-ikutan kena. Jujur, Obotnya udah mulai mandir, Obotnya kemana-mana. Gitu. Jujur udah kemana-mana. Obotnya, tapi kan ngedenger ya, bang, ngedenger kan itu kok gak salah mah. Gini dulu kan ya, gini dulu kan, pasti gini dulu kan awalnya kan abang, ciri khas abang. Menurut orang tuh gini dulu pasti biasanya, rapat gitu nih teh. Obotnya bisa enggak ya, Obotnya gak ngelakuin gitu bang, gak ngelakuin gitu. Itu kayak teman sangkatan boy, coba bu mana cobaan gitu kan, mereka kan gak mau kan ya cenah teman-teman angkatan teh, coba mana cobaan tanya tinggal kira tak pas abang teh lagi ngomong tuh dah rapat gitu bang. gitu waktu itu teh rapat nih gitu kan. Jadi buat kan kayak ngacungnya sampai dapat ini mah gitu tadi bang. Nih bu, ini tau korek, korek ya, ini korek. Ini gak tau kenapa aneh, korek ini kalau misalkan Obo pegang itu nggak mempan siapapun yang bisa termasuk abang aneh, nggak tahu kenapa. Gimana bang? Ketika Obo pegang korek ini aneh, setiap apapun ketika Obo dihipnotis nggak akan mempan, aneh. Nggak tahu kenapa, nggak tahu kenapa ini jadi penangkal. Coba dia pegang. Tapi kalau pegang ini aja ya, coba pegang. Termasuk abang berarti kan? Termasuk abang, coba pegang. Aneh. Pegang aja itu mah korek biasa, tenang. Berharga nih. Coba pegang. Bu, coba pengen tahu Bu, kalau misalkan itu tangan, hitungan ketiga nanti nempel ya. 1, 2, 3 nempel tuh. Nempel kena meja tuh. Nempel. Oh enggak dong, ada ini dong. Hah? Enggak dong, ada ini dong. Masa sih? Iya. Kapan angka? Kapan angka? Penangkal. Gak nempel. Nggak nempel? Enggak. Benar. Kapan angkanya ini bang? Bener nih. Ya, coba nih. Ini pistol nih. Pistol nih. Hitungan ketiga tidur ya. Enggak ada. Hitungan ketiga tidur ya. 1, 2, 3. Oh digituin ya? Kenapa harus digituin? Kemenangannya bang. Coba pinjam koreknya. Ya, enggak mau ini, mau apa? Rokok mau rokok. Pinjam korek bentar. Enggak. Emang rokok. Mau rokok mau ini. Iya ini itu bang. Enggak apa-apa, nempel kena meja. Sebelum ya. Gak kena. Bu, ngerokok udah berapa lama Bu? SMP kelas 3. Dari SMP kelas 3? Gila ya. Ketahuan sama ayah, taekwondo langsung. Tapi sekarang udah tahu? Udah boleh. Udah tahu ngerokok ya? Iya. Ngerokok, enak ngerokok? Enak banget Bang. Enak. Sepertinya ini mau dihipnotis. Enggak, nanya doang, enak kan ngerokok? Aku simpan nih. Enggak, nanya aja enak ngerokok. Enak Bang. Enak. Kalau misalkan wah mimpi itu kan tapi jangan ditiru ya dari kelas 3 SMP. Jangan ditiru. Kelas 3 SMP itu kan. Tapi kalau awal-awal nyandunya mah kelas 2 sih, Bang. Kelas 2. Awal-awal kan kalau SMA. Iya. Beda sih kan kalau misalkan kita cuma sekedar ngerokok kayak kan. Beda gitu kan kalau yang nyandu mah kan harus gitu ya. Apalagi beres makan gitu ya. Meskipun lebih berbahaya. Kayak gimana tadi? Hah? Kayak gimana tadi ngerokoknya? Rasa bangke coba. Jangan dong. Enggak, cobain dulu. Enggak, cobain. Rasa bangke aneh. Bang. Hah? Bang abu daging sepuluh bangke. Bohong anak. Bohong ah. Oke, tenang. Enggak normal. Bang, bau bang. Tenang. Normal. Pegang ini. Pegang korek. Senyum kembali. Oke. Kok bisa gitu? Enggak kan? Enggak bau banget kan? Enggak, Bang. Enggak kan? Saya ngerokok lagi aja. Bau bangke. Itu ada korek. Bener ya, penangkalnya Bang ya? Bau bangke. Itu ada korek, pegang korek. Bang, angkat Bang. Kok bisa nggak mempan sih? Netep. Hah? Netep Bang. Coba
Sekarang gini deh, dengerin. Tiap pegang korek, bau bangkainya hilang. Kalau nggak pegang, bau bangkai. Saya ngerokok lagi. Enak kan? Udah garam filter. Pria punya selera. Iklan, belum di endorse. Siapa tahu endorse bang. Pinjam korek lu. Ini bentar, pinjam korek sebentar. Pinjam korek sebentar. Gak mungkin dong bau bangke di situ. Enggak, tuh tenang. Aman. Tadi gimana? Jadinya kalau berarti otomatis setiap obo setuju berarti bisa dihipnotis gitu maksudnya. Kayak ke jalan sugestinya gitu bang. Kenapa sih itu? Gak tahu bang. Jadi otomatis jalan ya, jadi udah otomatis. Jangkar teh ya bang. Nggak ada yang bisa hipnotis di sini ya? Lu bisa nggak? Nggak bisa ya? Belum pernah. Coba deh gini deh. Lu kasih sugesti deh. Kayak tadi nempel gitu mejanya. Mempan nggak, pengen tahu? Coba kasih sugesti. Coba tangannya. Enggak tangannya coba gitu pegang di meja. Coba suruh bilang tangannya nempel gitu sama lu coba. Tangannya nempel. Gua nempel 1, 2, 3 nempel. Enggak bang. Coba pegang lagi. Tangannya nempel. Makin ditarik makin nempel. Hitungan ketiga lepas, 1, 2, 3 lepas. Coba pegang. Coba lagi coba. Coba tangannya pegang. Dalam hitungan ketiga 1, 2, 3 nempel. Bisa nggak lepas? Bentar. Bisa. Bisa. Coba lagi. Licin mejanya. Licin ya. Licin nggak? Enggak bang. Keset. Nggak licin banget. Ya gitulah. Jadi mungkin sugesti abang sudah terlalu dalam ke obo. Jadi apapun yang abang ngomongin bisa kejadian ya obo ya. Bang. Aduh menarik sih ini. Aneh. Oke, gitu aja mungkin Bu. Thank you udah datang nih. Makasih bang, makasih banyak. Makasih juga. Tetap berjuang, semangat terus. Iya siap, Ya. siap. Kontennya tayangin jangan. Tayangin lagi. Tayangin nggak apa-apa nih, dihipnotis terus nih. Tadi dihipnotis loh. Tadi notice. loh. Enggak Nanti lagi kita tayangin nanti. Iya. Oke. Thank you ya. Dari sini ya. Ya, let's close this. Hey, sini mampir dulu.